Ya, shalom anak-anak muda yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa lagi bersama dengan kami anak-anak Youth The Hersian di GBI Teluk Buyung. Dimanapun kalian berada, saya senantiasa berdoa kita semua tetap sehat. Dimanapun kita berada, kita tetap bisa memuji Tuhan. Pada saat sore hingga malam hari ini, yuk kita mau sama-sama persiapkan hati kita masing-masing untuk kita menyembah Tuhan. Sebab saya sungguh yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa hadir, teman-teman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, memiliki Yesus yang begitu baik, memiliki Engkau yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat hari ini kami mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur buat segenap kebaikan-Mu, buat kejadian-Mu yang selalu dahsyat dan ajaib bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
yang hidup, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Sungguh hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian kami Tuhan. Pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman angkat suaramu, kita mau sama-sama sembah Dia. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji dan di tempat. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Fill us with your spirit, oh Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau rubah segala lama sekarang baik. Sekarang keluar segala lama sekarang baik. Kami itu berterima kasih Tuhan atas segenap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala lama sekarang baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Fill us with your spirit, fill us with your power, fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul, a passion for the lost, empower us again. As we come together, fill us with your spirit, fill us with your power, fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul, a passion for the lost, empower us again. As we come together, fill us with your spirit, fill us with your power, fill us with your glory, Lord. As we come together, fire burning in my soul, a passion for the lost, empower us again. As we come together,
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord, as we come together. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord, as we come together. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord, as we come together. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord, as we come together. Fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord, as we come together. Fire burning in my soul, a passion for the lost. Empower us again as we come together. Fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord, as we come together. Fire burning in my soul, a passion for the lost. Empower us again as we come together. Ooh, as we come together. As we come together. Thank you, Lord Jesus. Fill us with your spirit, Jesus. Terima kasih Tuhan. Dari tadi kami merasakan hadirat-Mu sungguh nyata ya Bapa, dalam setiap penyembahan-penyembahan kami Tuhan. Biar Roh Kudus teruslah bekerja ya Bapa. Biar setiap kami dimanapun kami berada, kami boleh terus merasakan Engkau Tuhan. Kami segenap anak-anak muda-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada pada saat hari ini, kami siap memuji Tuhan. Biar Roh-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu terus melingkupi setiap kami, sehingga kami boleh terus layak memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Shalom guys. Shalom. Biasanya kita yel-yel dulu nih. Coba ya, semua teman-teman yang di sini kita yel-yel dulu ya. Anak-anak PRBI. Semangat. Haleluya, haleluya. Dimanapun kita berada ya teman-teman, gak mematahkan semangat kita untuk terus memuji Tuhan. Amin. Amin. Sebab kita semua merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Sungguh Engkau baik, teramat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Yeah. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang
kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Tiba saatnya yuk teman-teman, kita mempersiapkan hati kita kembali untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biar hari lepas hari Tuhan yang ajarkan setiap kami untuk kami mengerti Tuhan. Biar lewat firman-Mu kami boleh mengerti apa maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar setiap kami boleh mengerti setiap rancangan apa yang Tuhan sedang buatkan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku bersarah hanya padamu. Oh Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku mengerti, amin, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Amin. Ajarku berharap hanya padamu. Oh Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala
itu ya. Ajak ku berharap hanya padamu. Kasih Tuhan. Tiba saatnya kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati setiap lidah bibir dari hamba-Mu yang memberkatakan setiap firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan setiap apapun yang disampaikan ya semua daripada Engkau saja ya Tuhan. Biar isi hati-Mu boleh tersalurkan oleh hamba-Mu ya Bapa. Tuhan berkati juga setiap kami anak-anak muda-Mu ya Bapa yang mendengarkan firman Tuhan. Kami mau sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami mau menanggalkan segenap beban permasalahan kami mau fokus mendengarkan firman-Mu ya Bapa pada saat hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar terus bekerja Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, anak-anak youth yang diberkati Tuhan. Apa kabar semua saudara yang diberkati Tuhan? Ya, kita percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dan kita berterima kasih dalam situasi yang seperti ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan masih perkenankan kita untuk ada di dalam ibadah live streaming. Saudara di dalam ibadah online pada sore malam hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Meskipun ibadah yang kita lakukan, kita ada di dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu hadir dan menyertai kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan satu generasi muda, satu generasi milenial, generasi Yeremia sedang dibangkitkan Tuhan dengan begitu luar biasa. Kita percaya Yeremia muda, Tuhan sedang bangkitkan dengan begitu luar biasa. Akan ada jutaan orang-orang muda yang dimenangkan bagi Kristus. Saudara siap? Saudara siap untuk menuai jiwa-jiwa itu? Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya roh yang ada di dalam diri saudara itu siap menyambut, siap menyongsong, siap menuai jiwa-jiwa, siap memenangkan generasimu, generasi Yeremia ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau belum lama ini di Brasilia sedang terjadi satu kegerakan anak-anak muda yang begitu luar biasa, dan kita percaya Indonesia pun akan dilawat Tuhan. Anak-anak muda di Indonesia pun akan dilawat Tuhan dengan begitu luar biasa, dan kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, salah satu poin dari kegerakan Pentakosta yang ketiga, dibangkitkannya anak-anak muda, dibangkitkannya generasi Yeremia, orang-orang milenial sedang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan tangkap ini saudara yang dikasih Tuhan, dan saya percaya engkau pun di tempat ini akan dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang muda yang ada di kota kita Bekasi, yang ada di tempat kita saudara yang dikasih Tuhan. Dan percayalah, kasih dan kemurahan Tuhan itu menyertai saudara, dan sambut ini dengan sukacita dalam penuaian jiwa-jiwa terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saudara kita akan berbicara tentang bagaimana memiliki roh keberanian yang seperti Kaleb. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di situ saudara, saya bacakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya, dan keturunannya akan memilikinya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan bagaimana kita memiliki roh keberanian yang seperti Kaleb. Kaleb adalah salah satu ya dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan itu. Kaleb dengan Yosua ini adalah seseorang yang begitu luar biasa. Dia memiliki roh keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana anak-anak muda di tempat ini? Bagaimana orang-orang muda di tempat ini? Apakah engkau mengikuti Tuhan dengan segenap hatimu? Arti nama Kaleb itu mempunyai arti berani.
dan sabar. Kaleb adalah seorang yang pandai berkomunikasi. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini, engkau pun diberikan kecakapan oleh Tuhan untuk ada di dalam komunikasi yang baik. Mari kita belajar membangun hubungan. Mari kita belajar berkomunikasi dengan baik. Ya, mari kita belajar berkomunikasi dengan begitu luar biasa dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita bangun hubungan. Mari kita bangun jejaring dengan orang-orang yang lebih seniorkah, dengan orang-orang yang ada bersama dengan kita, atau dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Bangun ya hubungan itu dengan begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau membangun komunikasi itu dengan baik, maka terjadi sesuatu yang begitu dahsyat. Dan saya percaya Kaleb juga seorang yang sangat cekatan. Bagaimana anak-anak muda di tempat ini? Apakah orang-orang muda di tempat ini memiliki kecekatan yang luar biasa? Saya percaya engkau adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Engkau diperlengkapi Tuhan dengan cekatan yang begitu luar biasa. Engkau cepat merespon, engkau cepat tanggap dengan situasi yang ada. Engkau boleh melakukannya dengan begitu luar biasa. Engkau cepat mengambil keputusan. Engkau cepat untuk bertindak, menolong yang dapat ditolong, memberkati yang dapat diberkati. Engkau siap menabur, engkau siap melakukan sesuatu ya untuk memberkati banyak orang. Arti nama Kaleb yang lain yaitu dia memiliki arti sebagai anjing yang mengamuk atau anjing pemburu. Kenapa diumpamakan seperti anjing pemburu atau anjing pelacak, saudara? Ketika terjadi dalam situasi modus-modus dari yang dilakukan oleh penjahat-penjahat itu, anjing pemburu, anjing pelacak itu siap dengan ciumannya yang begitu luar biasa. Dia siap mengendus, dia siap mencari tahu di mana penjahat itu berada, di mana orang-orang yang melakukan kriminal itu dengan begitu luar biasa itu berada, di mana ketika ada satu penggerebekan di dalam narkoba dan lain sebagainya, anjing-anjing pelacak itu bekerja dengan begitu luar biasa. Dia mempunyai daya penciuman yang luar biasa. Inilah sifat dari Kaleb yang sangat menguntungkan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, untuk itu mari kita belajar bagaimana dari ketokohan seorang Kaleb yang begitu luar biasa. Yang pertama, Kaleb selalu menatap ke depan, bukan ke belakang. Anak-anak youth yang diberkati Tuhan pada malam hari ini, bagaimana engkau hari-hari ini? Apakah engkau selalu menatap ke depan atau engkau selalu menatap ke belakang? Engkau selalu menatap kegagalanmu. Hari ini saya percaya biarlah kita menatap ke depan, bukan ke belakang. Ketika istri Lot menatap ke belakang, maka dia menjadi tiang garam. Tentunya anak-anak youth di tempat ini tidak mau menjadi tiang garam. Mari tatap ke depan, tatap ke depan, tatap ke depan. Masa depanmu itu ada. Masa depanmu ada bersama dengan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan gemilang yang Tuhan sudah siapkan buat anak-anak youth di tempat ini dengan begitu luar biasa. Kaleb tidak mau kembali kepada tanah Mesir, sementara banyak orang menginginkan untuk kembali ke tanah Mesir, tetapi Kaleb justru pengen masuk ke dalam tanah Kanaan itu dengan begitu luar biasa. Ini sesuatu yang begitu dahsyat, ini sesuatu yang begitu luar biasa. Sementara 10 pengintai memberikan kabar buruk, saudara, memberikan kabar busuk buat situasi yang ada, tetapi Yosua dengan Kaleb menceritakan bagaimana dia memberitakan, kita akan memasuki negeri Kanaan itu. Negeri Kanaan itu berlimpah dengan susu dan madu, dan kita akan taklukkan orang-orang raksasa itu. Orang-orang enak kita akan taklukkan. Kita akan memperoleh kemenangan karena Tuhan sudah memberikan negeri Kanaan untuk kita duduki, untuk kita menangkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan begitu luar biasa. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kita percaya anak-anak muda akan dimenangkan bagi Kristus. Orang-orang muda akan dimenangkan bagi Kristus. Mari siapkan hatimu, siapkan saudara pelayananmu, siapkan dirimu untuk menyongsong, untuk menyambut tuaian anak-anak muda. Generasi Yeremia dimenangkan bagi Tuhan. Siapkan roh saudara untuk menyambut mereka, untuk melayani mereka, untuk memperhatikan mereka dengan sepenuh hati. Dan saya percaya anak-anak muda akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan lewat pelayanan-pelayananmu yang begitu luar biasa. Dan saya percaya generasi Yeremia ini sedang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Mereka akan mengasihi Tuhan dengan gila-gilaan. Mereka akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Mereka tidak lagi kompromi dengan keadaan dunia ini. Mereka tidak kompromi dengan keadaan dosa ini. Mereka terus berjalan di dalam terang kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang kedua, sifat dari Kaleb yang kita perlu teladani. Kaleb adalah pribadi yang bertindak dengan iman, bukan dengan ketakutan.
Roh yang ada di dalam diri saudara itu lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Kaleb bertindak dengan iman. Meskipun hari-hari ini banyak orang sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kepanikan, sedang mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa. Hari-hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertindak seperti Kaleb, kita bertindak dengan iman. Saya mau kasih tahu anak-anak muda di tempat ini bahwa ketakutan itu mendatangkan satu kelumpuhan, tetapi iman itu akan memberi kita energi. Di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatikan, ini iman. Iman begitu luar biasa. Iman adalah sesuatu yang belum kita lihat. Iman ini bertindak dengan begitu luar biasa. Bagaimana iman seorang Kaleb? Dia berkata, dia menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Bagaimana iman anak-anak muda di tempat ini? Saudara percaya, kita pasti bisa mengalahkan. Kita pasti bisa melewati COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan. Di balik pandemi COVID-19 ini ada peluang-peluang yang Tuhan sedang siapkan dengan begitu luar biasa. Saya mau katakan buat anak-anak muda di tempat ini, di balik semua krisis yang terjadi, di balik krisis ekonomi yang terjadi, tangkap dengan baik, pasti ada peluang-peluang yang Tuhan sedang siapkan buat anak-anak muda di tempat ini. Ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan sedang siapkan selama saudara diperkenankan Tuhan masuk di dalamnya untuk berdiam diri di rumah, untuk stay at home, untuk ada di dalam rumah saudara masing-masing. Anak-anak muda, engkau berdoa, Tuhan, apa yang aku harus kerjakan? Pelayanan model kayak gimana yang aku harus lakukan dengan situasi yang seperti ini? Saya percaya Tuhan akan memberikan roh yang kreatif. Tuhan akan memberkati peluang-peluang yang luar biasa untuk mengerjakan sesuatu dengan begitu luar biasa. Dan kita percaya meskipun sudah 2020, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia menyiapkan mujizat-mujizat yang kreatif buat anak-anak muda dengan begitu luar biasa. Mari anak-anak muda yang diberkati Tuhan, Kaleb adalah seorang yang bertindak dengan iman, tidak dengan ketakutan. Kalau selama ini kita takut, kalau selama ini kita cemas, kalau selama ini kita terus ada di dalam kegelisahan, ketakutan, bagaimana ya? Mari bertindak dengan iman. Anak-anak youth yang diberkati Tuhan, mari pastikan dengan percaya penuh kepada Tuhan, engkau pasti diberkati Tuhan. Untuk bagaimana caranya di dalam pemenangan jiwa-jiwa, khususnya orang-orang muda ini, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada konsekuensinya bagaimana Yosua dengan Kaleb ini mewarisi satu negeri Kanaan, satu tanah perjanjian yang luar biasa. Kalau saudara ragu-ragu, apa iya terjadi penuaian? Apa mungkin bisa terjadi penuaian terbesar, terakhir? Apa mungkin generasi Yeremia akan dibangkitkan? Engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Engkau akan terdampak dengan apa yang terjadi. Engkau akan mengalami kematian. Engkau akan berputar-putar di padang gurun seperti bangsa Israel. Mari bertindaklah dengan iman. Hancurkan setiap ketakutan, kegelisahan di dalam kehidupan saudara dengan begitu luar biasa. Yang terakhir, anak-anak muda, Kaleb bertindak dengan agresif, tidak dengan pasif. Saudara bisa bayangkan seorang kakek berusia 85 tahun. 85 tahun dia belum siap untuk pensiun. Kaleb itu pernah dijanjikan oleh Musa untuk diberikan Hebron. Pada waktu itu usia Kaleb 40 tahun, dan 45 tahun kemudian dia masih tetap menantikan janji diberkati dengan tanah Hebron. Saudara bisa bayangkan 85 tahun dengan usianya pada waktu 40 tahun, kekuatannya masih sama. Karena apa? Karena Kaleb memiliki roh yang luar biasa, memiliki semangat, spirit yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan Kaleb diberkati Tuhan dengan kemenangan, berhasil menaklukkan orang-orang enak dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan, sehingga Hebron itu diberikan kepada Kaleb. Hebron ini adalah satu tempat yang tinggi. Dia ada di ketinggian 3040 kaki dari permukaan laut, dan Hebron ini ditetapkan menjadi kota perlindungan. Bagaimana 7 tahun pemerintahan Daud yang pertama, yaitu di Yehuda. Seperti saudara tahu, Daud itu dilantik, Daud diurapi menjadi raja atas Israel itu pada usia 17 tahun oleh Nabi Samuel. Tetapi Daud tidak langsung duduk di singgasananya, Daud tidak langsung duduk di kursi kerajaannya, tetapi Daud mengalami proses yang begitu luar biasa. Dan pada waktu usia 30 tahun itu, Daud baru bisa menduduki singgasananya. Dan di Hebron itu 7 tahun masa pemerintahan yang pertama, bagaimana Daud menjadikan Hebron itu menjadi tempat perlindungan, menjadi kota perlindungan dengan begitu luar biasa. Dan saya berharap anak-anak muda di tempat ini, engkau bertindak agresif, engkau tidak diam, engkau tidak pasif,
Engkau bekerja, Engkau melakukan segala sesuatu. Meskipun kita harus berdiam diri di rumah, mari kita tetap bisa berkarya, mari kita tetap bisa produktif. Kita percaya Tuhan akan memberkati semangat, Tuhan akan memberkati anugerah, hikmat yang luar biasa. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk membuat ibadah. Anda ini adalah orang-orang yang luar biasa, Anda pencetus. Jadi ibadah raya itu telat 1 minggu dari ibadah anak-anak youth. Anak-anak youth terlebih dahulu menyiapkan ibadah online, baru disusul dengan ibadah raya. Saya bersyukur khususnya memiliki anak-anak muda yang begitu luar biasa. Orang-orang muda yang dipersiapkan Tuhan di tempat ini dengan potensi-potensi yang luar biasa. Dengan medsos ini, biarlah engkau dipersiapkan Tuhan untuk memakai wadah ini bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Saya mengajak buat setiap kita. Dan saya ulangi sekali lagi, poin yang pertama, mari kita melihat ke depan. Jangan melihat ke belakang. Yang kedua, mari kita bertindak dengan iman, bukan dengan ketakutan. Karena ketakutan itu akan melumpuhkan kita. Tapi ketika kita bertindak dengan iman, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan topang kita dengan begitu luar biasa. Yang ketiga, mari kita bertindak dengan agresif, bukan dengan pasif. Dan Tuhan akan memberkati saudara ketika saudara mau belajar, ketika saudara mau bertumbuh, ketika saudara mau maju, maka Tuhan akan menyertai saudara dengan begitu luar biasa. Ada hikmat yang Tuhan sertai, ada pertolongan Tuhan, terutama miliki roh yang seperti Kaleb. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kiralaba shikidaralaba 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 laba 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 shikidaralaba laba 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 laba. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Sikidara laba ya laba 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 sikidara laba 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 sikidara laba 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 sikidara laba laba sikidara laba sikidara laba laba laba. Haleluya. Mari anak-anak youth, angkat tanganmu. Tuhan rindu memberkati engkau. Engkau terima impartasi, engkau terima pengurapan yang baru dari Tuhan. Dia rindu melawatmu, dia rindu mengurapimu, dia rindu untuk mengubahkan, dia rindu untuk mengadakan pemulihan dalam setiap kehidupanmu. Hiralaba sikidaralaba sikidaralaba laba laba. Anak-anak youth yang diberkati Tuhan, engkau terima roh keberanian yang luar biasa. Engkau terima roh keberanian yang luar biasa. Dalam nama Yesus, engkau diimpartasikan, engkau diberkati dengan roh keberanian yang luar biasa. Engkau terima roh keberanian itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hiralaba sikidaralaba sikidaralaba sikid. Engkau siap melihat ke depan dan tidak ke belakang. Engkau siap bertindak dengan iman dan tidak dengan ketakutan, karena ketakutan hanya melumpuhkan imanmu. Hiralaba sikidaralaba sikid. Oh haleluya. Engkau siap berbuat sesuatu dengan agresif, tidak dengan pasif. Tuhan akan berkati kreativitas. Engkau tidak diam, engkau akan bekerja. Sekalipun engkau harus di rumah saja, tapi Tuhan akan berkati hikmat pewahyuan yang baru. Dan Tuhan akan kerjakan model pelayanan yang baru, yang bisa engkau kerjakan dari rumahmu, lewat media sosial, lewat media-media yang lain. Dengan begitu luar biasa, engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau terima kemenangan dari Tuhan. Engkau terima kemenangan dari Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau orang-orang muda yang siap untuk memenangkan generasimu dengan begitu luar biasa. Engkau orang-orang muda yang siap untuk membangkitkan generasi Yeremia di tempat ini dengan begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Kami mengucap syukur buat lawatan Tuhan, buat impartasi yang kami sudah terima. Terima kasih Bapa buat pengurapan yang baru, buat kekuatan, buat sukacita, buat damai sejahtera yang Tuhan berkati bagi kami, anak-anak Youth di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami terus akan bertindak, akan berjejaring untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Mari kekasihnya Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Sekarang kembali aku pulangkan engkau di tengah rumah tanggamu masing-masing. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan penghiburan, penyertaan, pertolongan kuat kuasa Roh Kudus mulai malam hari ini, Maranatha, sampai Kristus datang kali yang kedua menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.